Halo semua, perkenalkan nama saya Latif Arif Anggoro dari program studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi dari Universitas Nasional. Sekarang saya akan mempresentasikan contoh manajemen sistem salah satu perusahaan unicorn dari Indonesia, yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu pasar daring online marketplace terkemuka di Indonesia yang dimiliki oleh PT Bukalapak. Seperti hal situs jual beli online lainnya, dengan model bisnis consumer to consumer, Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun. Siapapun bisa membuka toko daring untuk melayani calon pembeli di seluruh Indonesia, baik membeli barang satuan maupun dalam jumlah yang banyak. Pengguna perorangan atau perusahaan dapat membeli dan menjual produk, baik itu produk baru maupun bekas, seperti sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, gadget, aksesoris gadget, komputer, tablet, elektronik, dan lainnya. Di Bukalapak juga bisa melakukan pembayaran seperti pulsa, paket data, listrik PLN, voucher game, buka dompet, tiket kereta, tiket pesawat, dan zakat profesi. Bukalapak awalnya didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid di sebuah rumah kos masa berkuliahnya di Institut Teknologi Bandung. Momentum awal bagi kemajuan Bukalapak adalah ketika tren penggunaan sepeda lipat melonjak pada tahun 2010. Pada saat itu terdapat banyak komunitas yang menjual berbagai sepeda dan aksesorisnya dengan harga yang terjangkau sehingga meramaikan dan meningkatkan pertumbuhan penggunaan di Bukalapak. Setelah berdiri kurang lebih 1 tahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari Batavia Incubator, perusahaan gabungan dari Ray-Break Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator, dan Covina Group. Di tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari Gree Ventures yang dipimpin oleh Huan Xu. Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aukvan, IREP, 500 Startup, dan Gree Ventures. Tidak berselang lama, dari pemerintahan tersebut, di tanggal 18 Maret 2014, Bukalapak pun meluncurkan aplikasi seluler Android. Aplikasi itu yang dikenal sebagai Mobile Bukalapak. Mobile Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual, mempermudah penjualannya dalam mengakses lapak dagangannya dan melakukan transaksi melalui smartphone. Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 2016 bulan Oktober, aplikasi tersebut telah didownload oleh lebih 5 juta kali dan masuk dalam 100 aplikasi terpopuler di Google Play. Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan transaksi melalui online dapat mempermudah UKM untuk menjual produk-produk mereka tanpa harus memiliki toko offline. Untuk yang telah memiliki toko offline, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko offline tersebut. Selanjutnya, klasifikasi Bukalapak berdasarkan klasifikasi O'Brien. Klasifikasi Bukalapak berdasarkan klasifikasi O'Brien dibagi menjadi 3. Yang pertama, Operating Support System. Itu menjadi 3 lagi. Yang pertama, Transaction Process System. Transaction Process pada website Bukalapak adalah yang berinteraksi langsung dengan penggunanya, baik penjual maupun pembeli. Selain itu, proses dalam pengiriman produk dari penjual menuju konsumen diatur dalam sistem informasi transaksi. Dan yang kedua, proses control system. Dalam Bukalapak, salah satu hal yang menjadi sebuah proses kontrol adalah bagaimana barang yang ingin diinput oleh penjual harus memiliki spesifikasi tertentu sehingga apabila spesifikasi yang diminta tidak diinputkan, maka sistem akan menolak entry untuk barang tersebut. Dan yang ketiga, Enterprise Collaboration System. Dalam Bukalapak,
Hubungan tersebut dapat terjalin melalui customer service sebagai bentuk layanan antar user dengan penjual. Dan yang kedua, manajemen support system. Manajemen support system dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manajemen information system. Laporan yang dimaksud dalam perusahaan Bukalapak dapat berupa data-data trafik maupun berapa banyak pembeli, dan lain-lain. Yang kedua, decision support system. Analisis decision support system pada Bukalapak menggunakan data khusus yang didapatkan dari pengumpulan data berupa trafik transaksi yang ada sebelumnya untuk pemberian saran keputusan berupa ekspansi usaha maupun penambahan fitur. Dan yang ketiga, executive information system. Sistem yang dimaksud dalam perusahaan Bukalapak dapat berupa data-data trafik untuk pertimbangan pengembalian pimpinan Bukalapak. Dan yang ketiga, specialist processing system. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, expert system. Sistem yang dimaksud dalam perusahaan Bukalapak dapat berupa data-data trafik untuk pertimbangan pengembalian pimpinan Bukalapak. Yang kedua, knowledge management system. Dalam Bukalapak terdapat ahli dalam bisnis yang akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Yang ketiga, strategic information system. Terdapat para ahli yang mengurus isu-isu bisnis dan internal perusahaan Bukalapak. Yang keempat, functional business system. Dalam Bukalapak pasti terdapat macam-macam sistem informasi untuk menunjang semua elemen yang dapat membuat bisnis perusahaan berjalan. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila saya ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa, jangan subscribe channel ini karena saya nggak akan upload lagi. Terima kasih, sampai jumpa.